Inggris baru saja menjatuhkan bom di Kremlin. Baru-baru ini, Menteri Pertahanan Inggris John Healey mengonfirmasi program Lyra, sebuah inisiatif baru di mana Inggris dan Ukraina bergabung untuk melawan Rusia. Inggris Raya mengungkapkan peningkatan besar-besaran dalam dukungan militer untuk Ukraina dan skala bantuan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam peningkatan besar dukungan Barat untuk Ukraina, Inggris, Dari drone serang, kami juga bersama-sama membangun drone pencegat dengan Ukraina. langkah ini merupakan bagian dari program drone Inggris senilai pound sterling 2 miliar dan sejalan dengan keyakinan Inggris yang semakin kuat bahwa peperangan drone adalah masa depan pertempuran. Inti program ini adalah proyek Octopus, di mana Inggris membantu Ukraina memproduksi massal drone pencegat. Ini bukan drone biasa, melainkan pemburu mematikan yang dirancang menghancurkan kekuatan udara Rusia. Video ini membahas bagaimana program ini masuk dalam strategi pertahanan Ukraina dan mengapa bisa jadi langkah terakhir yang mengakhiri perang ini. Mari kita bahas mengapa langkah ini penting. Selama beberapa tahun terakhir, Ukraina terus hidup di bawah ancaman serangan udara. Drone Shahid 136 dan Shahid 131 buatan Rusia dengan bantuan Iran telah dipakai menyerang pembangkit listrik, depot bahan bakar, jembatan, dan apartemen. Hal ini menyebabkan kematian warga sipil dan gangguan fasilitas umum. Drone ini murah dibuat, mudah diluncurkan, dan bisa menyebabkan kerusakan serius. Shahid seharga $20.000, $50.000, sementara rudal untuk menjatuhkannya sering 10-20 kali lebih mahal. Sejauh ini, perbedaan harga tersebut telah memberikan keuntungan besar bagi Rusia. Setiap kali Ukraina menembakkan rudal pencegat mahal seperti Patriot, IRIS-T, dan NASAMS untuk menghentikan satu Shahid, persediaan amunisi kelas atas mereka terkuras. Yang lebih buruk lagi, drone-drone ini tidak datang satu persatu. Mereka datang dalam gelombang 10, 20, kadang-kadang 50. Sekaligus, kalikan itu dengan ratusan serangan, situasinya jadi kerugian bagi Kiev. Perhitungannya tak memungkinkan bertahan dalam perang panjang. Apakah ini masalah yang ingin diselesaikan proyek Gurita? Alih-alih membuang-buang rudal mahal, Ukraina sekarang akan memiliki drone pencegat yang cepat dan terjangkau yang dapat menghadapi Shahid dengan syarat yang setara. Inilah cara melawan drone dengan drone, sekaligus mengubah strategi di medan perang. Gagasan ini pertama kali muncul dalam pembicaraan pertahanan London dan Kiev awal tahun ini sebagai bagian dari kerja sama militer yang lebih luas. Proyek Gurita menggabungkan industri Inggris dan pengalaman Ukraina untuk membangun ribuan pesawat pencegat dengan cepat. Ukraina sudah bisa membuat drone. Insinyur dan tentara telah menghabiskan beberapa tahun merancang, memodifikasi, dan menerbangkan mulai dari quadcopter first person view kecil hingga drone serang jarak jauh. Ukraina kurang memiliki produksi massal dan rantai pasokan untuk menyaingi Rusia. Inggris berperan di sini. Perusahaan pertahanan Inggris mampu memproduksi perangkat keras andal secara massal, sedangkan Ukraina menyediakan desain, data medan perang, dan keahlian teknis dari pengalaman tempur. Jadi, apa sebenarnya drone pencegat ini? Ini pesawat kecil, cepat, dan sangat lincah yang dibuat untuk memburu drone musuh. Drone ini dirancang untuk kecepatan, kelincahan, dan presisi, bukan membawa bom atau rudal berat. Tujuan utama mereka adalah mencegat dan menghancurkan target sebelum sampai ke sasaran. Beberapa mengandalkan tabrakan langsung, menabrak drone musuh dengan akurasi tinggi. Beberapa memakai muatan peledak kecil atau pengacak elektronik untuk melumpuhkan di udara. Ciri utamanya adalah reaksi cepat. Interseptor ini harus bisa mendeteksi, melacak, dan menyerang target dalam hitungan detik. Dan mereka melakukannya dengan baik. Mereka memakai sistem panduan canggih yang menggabungkan sensor optik, radar, dan kecerdasan buatan. Sebagian dikendalikan jarak jauh, lainnya semi-otomatis. Tujuannya menghilangkan keterlambatan agar Ukraina bisa langsung merespons serangan kawanan. Ciri khas Rusia dalam perang ini. Salah satu tujuan desain terbesar yang diprioritaskan baik oleh Inggris maupun Ukraina adalah keterjangkauan. Interseptor harus cukup murah untuk digunakan banyak tanpa menguras sumber daya. Para ahli memperkirakan biaya per unit $10.000–$20.000, itu setara biaya Shahid
dan jauh lebih murah dari rudal sistem pertahanan udara tradisional. Jika Ukraina dapat membuat drone lebih murah dari Shahid buatan Rusia, situasi yang menguntungkan Moskow sejak awal perang bisa berbalik. Ukraina bertanya, mengapa harus keluar banyak uang jika bisa mengakali Rusia dengan dana minim? Memiliki drone bagus saja tidak cukup, drone harus masuk dalam sistem pertahanan yang lebih besar. Karena itu, program Interceptor dikembangkan bersamaan dengan radar, sensor darat, dan sistem komando untuk mendeteksi serta melacak drone sejak awal. Saat kawanan terdeteksi, informasi segera dibagikan ke seluruh jaringan pertahanan digital Ukraina. Interceptor bisa diluncurkan dari posisi terdekat, dipandu radar dan visual, untuk menghadang target sebelum mencapai kota. Jadi, drone-drone ini cepat dan cerdas, tapi yang benar-benar mengubah permainan, mereka sudah diproduksi secara massal, siap memberikan sakit kepala serius bagi Rusia. Perusahaan pertahanan Inggris, Prevail Partners, dan Tech Ever United Kingdom akan fokus pada desain unmanned aerial vehicle kecil, sistem elektronik, dan propulsi. Ukraina akan berkontribusi lewat komponen lokal, perakitan, dan pengujian lapangan. Kemitraan ini punya peran jelas. Inggris menangani manufaktur, pendanaan, dan logistik, sedangkan Ukraina menyumbang pengalaman, inovasi, dan umpan balik langsung dari medan perang. Bersama-sama, mereka dapat bergerak lebih cepat daripada hampir semua kontraktor militer tradisional yang bisa lakukan sendiri. Segalanya berkembang begitu cepat, hingga Pollard mengaku semua terjadi dalam waktu singkat. Inggris akan memproduksi sekitar 2.000 drone per bulan, siap dikirim ke Ukraina untuk digunakan. Namun, bukan berarti semuanya mudah. Produksi skala besar tetap punya tantangan. Drone-drone ini memerlukan motor, baterai, sensor, dan chip komputer yang kini langka di seluruh dunia. Sanksi Rusia menjadikan komponen elektronik komoditas strategis dan permintaan suku cadang drone meningkat global. Itu berarti kedua negara perlu memastikan akses yang stabil terhadap komponen tanpa bergantung pada pemasok yang tidak dapat diandalkan. Pejabat di London dan Kiev sudah menyiapkan kontrak jangka panjang untuk mencegah kekurangan. Setelah hambatan teratasi dan drone selesai dibuat, drone akan dikirim ke Ukraina lalu dirakit di fasilitas aman dekat kota besar atau pusat pertahanan garis depan. Kemudian, drone-drone itu akan dikerahkan untuk melindungi lokasi-lokasi penting seperti Kiev, Odessa, Dnipro, dan Kharkiv yang semuanya telah mengalami serangan drone dan rudal berat. Waktunya tidak bisa lebih mendesak dari ini. Saat musim dingin mendekat, Rusia diperkirakan akan memulai kembali kampanye pengeboman infrastruktur energi dalam upaya menjerumuskan Ukraina ke dalam kegelapan sekali lagi. Interceptor baru ini berperan penting untuk mencegah hal itu. Pemikiran ini masuk akal. Musim dingin lalu, Rusia menembakkan lebih dari 1.000 rudal dan drone untuk memaksa Ukraina menyerah. Pembangkit listrik diserang, jaringan listrik lumpuh, keluarga berdesakan di ruang bawah tanah tanpa pemanas saat salju turun. Itu bukan sekadar serangan militer tapi juga perang psikologis untuk melemahkan semangat Ukraina lewat kegelapan dan dingin. Tahun ini tujuannya memastikan strategi yang sama tidak berhasil. Drone pencegat baru ini dapat menggagalkan keunggulan utama Rusia saat pemadaman listrik musim dingin. Jika pencegat berhasil menghentikan bahkan sebagian kecil dari Shahid dan rudal jelajah yang masuk yang menargetkan infrastruktur, Ukraina akan tetap memiliki listrik di kota-kota yang tahun lalu gelap gulita. Jika pemanas tetap menyala, pabrik beroperasi, dan rumah sakit terang, moral tidak runtuh, bahkan makin kuat. Lebih dari itu, Ukraina tidak perlu lagi terus-menerus memperbaiki pembangkit listrik yang sama setelah setiap serangan. Ini menghemat uang, tenaga kerja, dan waktu. Hal-hal ini penting dalam perang berkepanjangan. Drone tak hanya menembak ancaman, tapi juga menjaga stabilitas kehidupan sehari-hari. Stabilitas memungkinkan perjuangan lebih keras dan lama. Karena itu program drone lebih dari sekadar pertahanan. Ini langsung melemahkan salah satu taktik perang Rusia yang paling efektif dan membuatnya tidak dapat diandalkan. Jika Ukraina tetap mendapat listrik di musim dingin, Rusia kehilangan keunggulan musiman. Apa yang dulunya menjadi salah satu pengaruh terkuat mereka dalam perang, sekarang bisa menjadi salah satu yang terlemah. Strategi penempatannya juga fleksibel. Ukraina akan memakai pusat pertahanan regional untuk mengendalikan kelompok pencegat secara lokal, bukan komando pusat. Sebagian akan rutin berpatroli di area berisiko tinggi,
Lainnya siap diluncurkan begitu radar mendeteksi gelombang masuk. Tujuannya memperpendek waktu deteksi dan pencegatan jadi beberapa menit. Pencegat tertentu akan dioperasikan manual, khususnya di wilayah udara, kompleks, atau padat. Lainnya memakai otonomi parsial, otomatis mengidentifikasi dan mengejar target setelah otorisasi. Dengan radar, jammer, dan sistem rudal Ukraina saat ini, pencegat ini menambah lapisan pertahanan tengah yang penting. Mereka akan menangani sebagian besar drone murah sehingga rudal mahal bisa disimpan untuk ancaman pesawat dan balistik. Inilah pada dasarnya alasan utama keberadaan mereka, dan sekali lagi, ini bukanlah fantasi yang jauh dari kenyataan. Produksi awal sudah berjalan, dan pengujian kabarnya telah dimulai di lokasi yang dirahasiakan. Jika rencana berjalan lancar, Ukraina dapat memiliki unit pencegat untuk melindungi wilayah utama pada akhir 2025 atau awal 2026. Setelah melihat masing-masing, pertanyaannya kini, bagaimana pencegat ini berperan bersama pertahanan Ukraina lain? Negara ini memakai sistem rudal kelas atas seperti Patriot, Infrared Imaging System, Tail Sabotatus, Thrust Vector Control, dan NASAMS untuk pertahanan jarak jauh. Sistem-sistem ini sangat akurat, tetapi mahal dan jumlahnya terbatas. Untuk pertahanan jarak dekat, Ukraina memakai sistem Giparot dari Jerman yang memakai meriam radar untuk menghancurkan drone dan rudal rendah. Giparot adalah salah satu alat tersukses di persenjataan Ukraina. Namun, jumlahnya terbatas dan suku cadangnya makin sulit ditemukan. Sistem baru seperti Skynex yang menembakkan amunisi pintar meledak dekat target mulai mengisi kekosongan, namun tetap terbatas produksi. Ukraina memakai sistem peperangan elektronik portabel untuk mengacaukan drone musuh. Meski Shahid biasanya terbang di rute terprogram sehingga lebih sulit diganggu. Jadi tampaknya ada kekosongan di pasar dan disinilah interceptor Inggris Ukraina cocok. Mereka dirancang untuk menutupi celah antara sistem rudal kelas atas dan senjata jarak pendek. Mereka mampu mengejar drone dari jarak lebih jauh, memberi lebih banyak waktu dan pilihan bagi pembela. Kita melihat jaringan kompleks dengan kemampuan yang saling tumpang tindih dan saling melindungi. Inilah yang membuat Project Interceptor menjadi sangat penting. Untuk pertama kalinya, Ukraina mungkin punya solusi hemat biaya atas taktik Rusia yang paling mengganggu. Karena ketika harga pertahanan mulai sebanding dengan harga serangan, pihak yang memiliki koordinasi lebih baik dan inovasi lebih cepat akan mulai menang. Bagi Rusia, itu adalah masalah serius. Tapi ini bukan sekadar peningkatan di medan perang, ini adalah perubahan strategi. Apa yang terlihat seperti program drone sederhana sebenarnya adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar oleh Barat untuk mengubah bagaimana perang ini dan perang-perang di masa depan dijalankan. Untuk benar-benar memahami seberapa kuat langkah yang diambil Inggris ini, Anda harus melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Ini bukan hanya satu negara yang mengirimkan drone, ini adalah bagian dari upaya yang jauh lebih besar oleh NATO untuk secara perlahan namun pasti mengikis kemampuan Rusia dalam bertempur secara efektif. Setiap senjata baru, hubungan intelijen, dan misi pelatihan adalah bagian dari strategi sejak tank Rusia memasuki Ukraina pada 2022. Barat lama berhati-hati ingin membantu Ukraina tanpa memicu konfrontasi langsung dengan Rusia. Awalnya, mereka mengirim helm, perlengkapan medis, dan senjata pertahanan. Namun karena perang terus berlangsung dan Rusia tak mau berhenti, batas itu terus berubah. Pertama datang artileri, lalu roket jarak jauh, kemudian tank, dan sekarang drone canggih serta sistem pertahanan udara yang setara dengan apapun yang dimiliki Rusia. Program drone interceptor Inggris menandakan perubahan besar NATO. London kini tak sekadar bereaksi pada Rusia, tetapi juga memimpin pembentukan medan perang masa depan. Program ini menandai perubahan dari membantu Ukraina bertahan menjadi membantu Ukraina menang. Inggris memberitahu, Rusia tahan teh kami ubah aturan pertarungan ini. Rencana Inggris tak hanya mendukung Ukraina, tapi juga menguji teknologi perang masa depan. Drone ini prototipe peperangan baru, menggabungkan kecerdasan buatan, data real-time, dan risiko minim bagi pilot. Ukraina kini menjadi laboratorium perang modern untuk menguji sistem yang akan menentukan kekuatan militer 30 tahun ke depan. Pelajaran NATO dari penggunaan drone, termasuk keberhasilan, kegagalan, dan respons Rusia, akan membentuk sistem pertahanan Barat generasi berikutnya. Itu tidak bisa ditandingi Rusia.
Moskow tak punya basis industri, dana, atau kemitraan teknologi tinggi untuk bersaing di level ini. Di sisi lain, inovasi, ada Rusia dengan jaringan pertahanan yang sudah tertekan. Persediaan misilnya semakin menipis dibanding sebelumnya, sistem anti udara mereka sudah menua, dan jangkauan radar mereka kesulitan mendeteksi drone kecil dan cepat di ketinggian rendah. Itulah yang membuat drone pencegat ini sangat berbahaya bagi Rusia. Mereka tidak sesuai dengan model perang gaya Soviet lama. Drone ini murah, adaptif, mudah ditingkatkan. Inggris berhasil menemukan titik buta Rusia. Selain urusan senjata kuno, Moskwa juga banyak berinvestasi pada senjata besar yang sering jadi berita utama. Ini mencakup rudal hipersonik, sistem nuklir, dan tank T-14 Armada. Namun, semua itu tetap tidak menyelesaikan masalah serangan drone yang terus-menerus terhadap infrastruktur dan jalur pasokan. Kamu tak akan pakai tank untuk hancurkan segerombolan drone, kan? Karena itu, Inggris dan Ukraina menargetkan kelemahan ini yang justru makin berkembang. Setiap serangan Ukraina ke kilang minyak atau gudang senjata di Rusia memaksa Moskow menghabiskan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk pertahanan. Bukan itu yang diharapkan Kremlin. Saat menginvasi, Rusia mengira pertempuran hanya terjadi di Ukraina. Karena inovasi yang didukung Barat, pertempuran kini meluas ke jantung Rusia. Hal itu menciptakan tekanan berbeda yang lebih sulit dikendalikan Kremlin. Wilayah sipil di Rusia seperti Belgorod dan Kursk kini mengalami alarm drone, serangan infrastruktur, dan pemadaman listrik yang sebelumnya dianggap hanya menimpa warga Ukraina. Ilusi Moskow bisa menjauhkan perang dari mereka kini runtuh. Kini, bukan hanya garis depan yang diserang, tapi juga tanah air mereka. Hal ini mengubah cara warga Rusia merasakan perang. Jika kerusakan hanya terjadi pada tentara atau medan perang jauh, masyarakat tetap pasif. Namun, saat terjadi sesuatu di rumah sendiri dan masyarakat terbuka dalam bahaya, itu jadi urusan pribadi. Dan ketakutan pribadi menimbulkan ketidakstabilan politik. Orang-orang mulai mengajukan pertanyaan berbahaya, mengapa kita begitu rentan? Mengapa tentara gagal melindungi kita? Kenapa ini terus terjadi? Kemampuan Ukraina yang semakin baik untuk mempertahankan diri, terutama dengan program seperti Proyek Gurita, membebaskan sumber daya untuk serangan balasan yang terpilih. Setiap serangan yang berhasil di Rusia membuat warganya merasa kurang aman. Rasa takut tak hanya di jalanan, tapi juga menjalar ke gubernur, komandan militer, dan orang-orang Kremlin yang dulu dijanjikan perang cepat dan bersih. Propaganda yang selama ini mereka terima mulai menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, yaitu kebohongan dan omong kosong. Tekanan seperti ini memecah basis kekuasaan Putin. Citra dirinya sebagai orang kuat dibangun atas kendali dan perlindungan Rusia dari kekacauan. Namun saat kekacauan mencapai Rusia, citra itu mulai retak. Kelompok garis keras tumbuh menjadi gelisah, elit regional mulai bersikap hati-hati, dan faksi militer mulai saling menyalahkan. Jika kekalahan di medan perang berlanjut dan industri pertahanan Ukraina makin kuat, risiko pemberontakan internal seperti kudeta atau pengunduran diri paksa jadi sangat nyata. Jika ini terus berlanjut, Putin tak hanya hadapi masalah militer, tapi juga krisis legitimasi. Dan setiap drone yang dicegat Ukraina, setiap serangan yang mereka luncurkan, mendorong krisis itu selangkah lebih jauh. Tapi itu belum semuanya. Perubahan ini juga mengungkap sesuatu yang lebih dalam. Struktur militer Rusia tetap kaku dan masih mengikuti pola pikir era Soviet. Banyak personel, lapis baja berat, dan rantai komando kaku sulit menghadapi perang drone yang cepat dan tak terduga. Inggris dan sekutu NATO-nya menunjukkan fleksibilitas kekuatan. Program drone ini tidak terbatas pada satu model atau misi saja. Ini adalah sistem yang bisa berkembang. Satu drone bertahan, satu menyerang, satu mengintai, semuanya bisa saling berkomunikasi dan terhubung ke operator manusia. Ini seperti memberi Ukraina perisai dan pedang yang bisa belajar sendiri. Drone interceptor juga bisa masuk dalam jaringan pertahanan udara Ukraina, terhubung ke sistem barat seperti Patriot dan NASAMS. Itu membentuk beberapa lapisan perlindungan. Satu untuk menembak rudal, satu menghentikan pesawat, dan satu menghancurkan drone. Sistem terintegrasi ini memiliki lapisan yang saling mendukung. Dulu, koordinasi seperti ini memerlukan waktu lama untuk dibangun. Berkat berbagi data antar negara NATO, kini hal ini bisa terjadi dalam beberapa minggu. Insinyur Inggris dapat mengunggah pembaruan langsung ke sistem pertahanan Ukraina secara real time.
Ini memberi Ukraina keunggulan adaptasi yang tidak dimiliki Rusia, serta sinyal jelas bahwa NATO tak lagi takut eskalasi. Kekuatan Barat menyadari kelangsungan Ukraina ditentukan oleh kekuatan nyata, bukan janji. Dengan memimpin upaya drone, Inggris tak hanya mendukung tapi juga menetapkan standar bagi aliansi. Ini penting secara politik. Inggris tetap ingin jadi suara kuat di NATO meski sudah keluar dari Uni Eropa. Memimpin program teknologi besar seperti ini meningkatkan statusnya di aliansi. Ini membuktikan London masih mampu menjalankan strategi globalnya sendiri, terutama saat Washington sibuk isu global. Ada pesan halus lainnya di sini, satu yang ditujukan untuk Moskwa. Inggris membuktikan dapat menantang Rusia langsung tanpa membahayakan pasukannya. Setiap kali drone ini menghancurkan target Rusia, itu menandakan jangkauan Barat meluas dan kekuatan Rusia menyusut. Inggris juga melakukan upaya besar lain di luar proyek Gurita dalam program yang sama. Tak hanya soal drone. Lira, inisiatif ini sama pentingnya dan mematikan bagi Rusia. Ukraina dan Inggris menandatangani perjanjian terpisah membangun sistem artileri bersama. Ini bukan sekadar mengirim senjata, tapi juga bekerja sama memproduksinya. Rencana ini meliputi pembangunan pabrik, transfer teknologi canggih, dan pelatihan insinyur Ukraina untuk memproduksi artileri modern di negara mereka. Kerjasama ini menguntungkan kedua negara. Ukraina mendapat produksi lebih cepat, lebih sedikit penundaan, dan tak perlu lama menunggu pasokan luar negeri. Bagi Inggris, ini kesempatan menguji dan meningkatkan teknologi pertahanan di medan perang nyata. Senjata ini dirancang untuk perang modern. Senjata ini dibuat untuk menghadapi taktik Rusia, menerima masukan dari garis depan, dan terus disempurnakan sesuai perkembangan konflik. Bagi Rusia, ini adalah kabar buruk. Ini berarti Ukraina tidak lagi hanya menggunakan apa yang diberikan, tetapi juga belajar membangun apa yang dibutuhkannya. Itu mengubah segalanya. Rusia bertahun-tahun berusaha melemahkan pasokan Ukraina, berharap dukungan Barat melambat atau berhenti. Kini, artileri buatan Ukraina berteknologi Inggris menghancurkan harapan tersebut. Setiap peluru baru yang diproduksi secara lokal berarti satu penundaan lebih sedikit, satu kelemahan lebih sedikit, dan satu alasan lagi. Rencana perang Rusia mulai berantakan. Kemitraan seperti ini membuat Rusia semakin sulit untuk bertahan lebih lama dari Ukraina dan membuktikan bahwa sekutu Barat tidak mundur. Mereka bertahan. Seiring waktu, program artileri ini bisa sama pentingnya dengan program drone. Drone digunakan untuk menghentikan ancaman yang datang, sedangkan artileri digunakan untuk membentuk medan perang. Keduanya memberi Ukraina sistem pertahanan yang lebih cerdas dan kuat. Ukraina tidak hanya merespons serangan, tapi juga memperkuat diri untuk bertarung dengan caranya. Orang Rusia tahu ini dan menyadari keberuntungan tidak berpihak pada mereka, sehingga respons mereka sangat defensif. Pejabat Kremlin meremehkan inisiatif drone Inggris, menyebutnya tidak relevan atau efektif. Namun di balik pintu tertutup, analis Rusia tahu bahwa ini benar-benar mengubah permainan di udara. Jika Ukraina mendapat keunggulan udara parsial dengan drone Inggris, banyak taktik Rusia akan gagal. Ketergantungan Rusia pada bom luncur, alat efektif mereka, bergantung pada pesawat yang terbang dekat garis depan. Jika drone pencegat Ukraina bisa berpatroli aman di zona itu, jet Rusia terpaksa mundur dan kemampuan serang mereka terbatas. Hal ini dapat mengubah keseimbangan perang dalam beberapa bulan dan memiliki simbolisme kuat di luar Ukraina. Negara-negara seperti Polandia, Estonia, dan Finlandia mengamati dengan seksama. Mereka menilai langkah Inggris membuktikan anggota NATO kecil atau menengah bisa memimpin perubahan besar postur pertahanan aliansi. Bukan lagi soal menunggu Washington, kini Eropa yang ambil inisiatif. Mungkin terdengar kecil, tapi secara geopolitik itu sangat penting. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Eropa menunjukkan bahwa mereka bisa membangun dan mengerahkan sistem yang kompleks secara mandiri dan memberikan dampak nyata dalam pertempuran aktif. Ini bisa mengubah cara kerja sama pertahanan di benua ini untuk tahun-tahun mendatang. Ini juga merupakan bagian dari pengakuan yang semakin berkembang bahwa drone bukan hanya senjata murah, mereka sedang mendefinisikan ulang strategi. Program Inggris dapat menginspirasi negara-negara NATO lainnya untuk menciptakan sistem drone khusus mereka sendiri untuk pertahanan, pengintaian, atau serangan balasan. Setelah itu terjadi, Anda akan melihat perubahan penuh dalam cara NATO berperang, lebih sedikit misi berawak, adaptasi yang lebih cepat, dan biaya yang lebih rendah per keterlibatan. Sementara itu,
tekanan di Rusia meningkat. Pabrik senjata Moskow terus beroperasi untuk mengganti yang hilang di garis depan. Namun, sanksi menyulitkan memperoleh komponen elektronik utama. Itu menjadi masalah besar karena drone dan rudal modern bergantung pada chip dan sensor impor. Strategi Inggris semakin menarik di sini. London tidak hanya menyerang Rusia di medan perang, tetapi juga menargetkan seluruh struktur yang menjaga militer Rusia tetap hidup. Sanksi, pembatasan teknologi, dan berbagi intelijen memiliki tujuan yang sama, membatasi adaptasi Rusia saat Ukraina semakin cepat, cerdas, dan bersenjata. Aksen Inggris mewah itu mungkin berpikir, mengapa tidak langsung menyerang jalurnya daripada buahnya? Yang benar-benar menarik adalah bagaimana gelombang dukungan baru dari Inggris ini cocok dengan rencana pertahanan jangka panjang Ukraina. Kiev tahu bahwa meski perang selesai besok, ancaman Rusia tetap ada selama bertahun-tahun. Drone interceptor bukan hanya untuk konflik sekarang, tapi juga investasi bagi keamanan Ukraina di masa depan. Dengan membantu Ukraina mengembangkan dan menggunakan teknologi ini, Inggris memastikan Ukraina nantinya punya industri pertahanan lokal yang mampu memproduksi teknologi generasi berikutnya sendiri. Rusia tak bisa menghentikannya dengan bom atau propaganda. Program drone interceptor baru Ukraina berdampak besar, melampaui medan perang. Setiap drone Rusia dihancurkan, kota tetap mendapat listrik atau rudal gagal mengenai sasaran. Ini mengirim pesan kuat ke Eropa dan aliansi Barat. Bantuan Ukraina berhasil. Bukti itu lebih penting daripada yang disadari banyak orang. Dalam perang, persepsi adalah kekuatan. Pemerintah harus menjelaskan bantuan kepada warganya, apalagi jika biayanya naik. Saat pemilih di Inggris, Jerman, atau Amerika Serikat melihat langit Ukraina dijaga dan drone Rusia jatuh, mereka merasakan kemajuan. Ukraina tidak hanya bertahan, tetapi juga maju. Keberhasilan itu memperkuat tekad Barat. Para pemimpin bisa menunjukkan hasil nyata dan menyampaikan bahwa dukungan untuk Ukraina adalah investasi stabilitas global, bukan amal. Setiap drone yang dicegat dan serangan Rusia yang gagal membuktikan teknologi Barat, menyelamatkan nyawa dan membela kebebasan. Keberhasilan ini menjaga aliran bantuan tetap lancar. Setelah pemerintah melihat hasil, mereka mengirim lebih banyak peralatan, dana, dan sistem canggih. Persetujuan publik naik, mengubah pertanyaan dari berapa lama bertahan, menjadi bagaimana membangun dari keberhasilan ini. Kepemimpinan Inggris di program drone telah menginspirasi pihak lain. Polandia, Republik Ceko, dan negara-negara Baltik, bangsa-bangsa yang paling memahami ancaman Rusia, mulai mengambil peran, memperkuat NATO, dan mendorong kerjasama dalam teknologi pertahanan masa depan. Ukraina mulai merasakan hasil. Kepercayaan Barat yang tumbuh membawa bantuan lebih konsisten dan komitmen jangka panjang. Swedia mengirim kapal tempur, senjata anti-tank, dan suku cadang jet Gripen sebagai langkah menuju pengiriman jet penuh yang dapat mengubah situasi perang. Jerman akan mengirim 2 baterai Patriot lagi, menambah 3 yang sudah dikirim sebelumnya. Israel diam-diam memasok 1 lagi sistem Patriot, dikonfirmasi Presiden Zelensky, dan 2 lagi diperkirakan datang musim gugur ini. Amerika Serikat meluncurkan mekanisme bantuan baru agar sekutu Eropa bisa mendanai senjata buatan Amerika untuk Ukraina, seperti amunisi HIMARS, sistem penangkal drone, dan artileri presisi. Ini adalah respons langsung atas keberhasilan Ukraina yang meningkat, sekaligus membuka peluang kemitraan industri. Perusahaan pertahanan Barat mempertimbangkan investasi di militer Ukraina, membangun fasilitas lokal, dan melatih insinyur. Hal itu membantu Ukraina berperang hari ini, sekaligus mempersiapkan diri untuk bisa mempertahankan diri secara mandiri di masa depan. Efek domino ini membawa stabilitas finansial. Kepercayaan internasional yang berkelanjutan membantu Ukraina mendapatkan pendanaan untuk impor, perbaikan infrastruktur, dan energi. Saat dunia yakin Ukraina bertahan, investor dan pemberi pinjaman menilai risikonya lebih kecil, sehingga prospek kredit Ukraina membaik dan rekonstruksi lebih mudah. Secara politik, perubahan ini sama kuatnya. Sebuah negara yang dipandang mampu dan tangguh akan mendapatkan rasa hormat. Kepemimpinan Ukraina memperkuat posisi tawar dalam negosiasi dengan sekutu dan negara netral. Dengan mengamati secara saksama, hal ini menunjukkan bahwa Ukraina tidak bergantung, Ukraina mampu, adaptif, dan belajar secara langsung. Kredibilitas mengubah perlakuan dunia padanya. Secara militer, reputasi ini memberi akses ke teknologi dan intelijen yang lebih maju. Mitra Barat lebih siap memberi sistem canggih setelah melihat Ukraina efektif memakai sistem yang ada. Drone interceptor bukan hanya senjata,
tapi bukti Ukraina mampu menguasai perang modern dan meraih hasil. Bahkan donor kemanusiaan dan swasta pun merasakan dampaknya. Kepercayaan terhadap kinerja Ukraina menarik lebih banyak kontribusi dan kemitraan. Ketika orang melihat kemajuan yang nyata, mereka ingin menjadi bagian darinya. Donasi meningkat, dukungan lembaga swadaya masyarakat meluas, dan semangat di antara diaspora Ukraina global semakin kuat. Akhirnya, dampak psikologis terhadap Rusia sangat besar. Moskow mengandalkan kelelahan Barat dan berharap dunia akan kehilangan minat atau kesabaran. Program sukses seperti ini menghancurkan ilusi itu. Ini membuktikan persatuan kuat, inovasi berlanjut, dan Ukraina tidak ditinggalkan. Di Eropa, persatuan ini memperkuat daya tangkal. Negara dekat perbatasan Rusia kini lebih aman karena keunggulan teknologi NATO makin berkembang. Ini mengirimkan pesan yang jelas kepada siapapun yang berpotensi menjadi agresor bahwa aliansi ini tidak melemah dan pertahanan kolektifnya menjadi lebih cerdas dan lebih cepat. Jadi, singkatnya, keberhasilan program Drone Interceptor membangun kepercayaan dan kepercayaan mendorong komitmen. Ini menciptakan lingkaran umpan balik di mana setiap keberhasilan Ukraina menghasilkan lebih banyak dukungan dari Barat dan setiap gelombang dukungan baru semakin memperkuat Ukraina. Lingkaran ini tak hanya soal keuangan, tapi juga politik, psikologis, dan strategis. Ketika para sejarawan melihat kembali fase perang ini, mereka mungkin akan menganggapnya sebagai titik balik. Bukan hanya karena satu drone atau satu intersepsi, tapi karena hal itu mengubah suasana seluruh aliansi. Itu mengingatkan dunia Ukraina bukan hanya korban yang menunggu diselamatkan. Ukraina membuktikan bahwa bantuan Barat menghasilkan hasil nyata dan berkelanjutan. Pada akhirnya, drone Inggris Ukraina lebih dari sekadar mesin. Mereka adalah sebuah pesan. Mereka membuktikan strategi cerdas, koordinasi, dan teknologi bisa menantang kekuatan lebih besar. Mereka melindungi kota dan nyawa serta memperkuat posisi Ukraina untuk membentuk masa depannya. Dalam beberapa bulan, hasil proyek Octopus akan terlihat. Penempatan, produksi, dan adaptasi Rusia akan membuktikan apakah keunggulan Ukraina hanya sementara atau bertahan lama. Pesannya jelas, ini upaya terkoordinasi yang berpotensi mengubah dinamika perang. Jika Rusia yakin perang drone mereka tak terkalahkan, Inggris kini memberi Ukraina alat untuk membuktikan sebaliknya. Ini momen penting peperangan modern saat strategi, teknologi, dan kemitraan mengubah keadaan. Dan jika proyek ini berhasil, itu tidak hanya akan melindungi Ukraina, tapi juga akan mendefinisikan ulang bagaimana dunia melindungi dirinya di era drone.